Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dengan Allah ada akad, akad kita dengan Allah adalah kita sebagai hambanya, Allah sebagai kholiknya. Allah pencipta kita, kita sebagai hambanya, sebagai hamba kita harus mengabdi kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah, kecuali mengabdi kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang tua kita, bapak ibu kita, sesepuh kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, jaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuba fi qulubi ibadika wa aziza bi ulumihim waj'al wajha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya azizal bi'alih ya qa'iman bil jawali mu'jabil midal wa lakal hamdul minna wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu taza'an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli. Faya Rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya bil qabri wasati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa adabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar
وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Maidah ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, aufu, sempurnakanlah kalian bil uqud, terhadap janji-janji kalian, terhadap akad-akad kalian. Uhillat lakum, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang ternak, illa kecuali ma yutla alaikum, apa-apa yang disampaikan, dibacakan alaikum kepada kalian, ghairu muhilli, tidak dihalalkan, as-saidi wa antum hurum, berburu, as-saidi berburu, wa antum hurum, tatkala kalian hurum, memakai baju ihram. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu ma yurid, menetapkan hukum, menetapkan syariat, menetapkan kebijakan, ma yurid, apa-apa yang Allah kehendaki. Di surat Al-Maidah ini, Al-Maidah artinya prasmanan, makan-makan, pesta, makanannya prasmanan, makanannya dikirim dari langit. Selama ada kiriman makanan, asupan makanan dari langit, manusia tetap dalam kehidupannya alias hidup. Selama manusia itu dapat asupan rezeki dari Allah yang berasal dari langit, maka manusia itu akan tetap hidup. Makanya mumpung masih diberi rezeki oleh Allah dari langit, diberi rezeki berupa nikmat dari langit oleh Allah, pergunakan nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang melebihi nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu kehidupan ini. Jadi kalau kita diberi keimanan oleh Allah karena kita masih hidup, kalau sudah mati nggak ada gunanya diberi keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya, aufu bil uqud, sempurnakanlah kalian bil uqud, atas akad-akad kalian.
atas perjanjian-perjanjian kalian, atas ikatan-ikatan kalian. Jadi akad itu dua hal yang diikat dengan erat. Akad adalah dua hal yang diikat dengan erat. Contohnya akad nikah, dua hal yang diikat dengan erat antara suami dengan istri, itu sakralnya. Jadi kalau sudah diikat dengan erat dalam akad nikah antara laki-laki dan perempuan, itu ikatannya erat. Jadi nggak boleh yang namanya istri terus cari suami lagi, nggak boleh. Terus yang laki-laki terus nyeleweng, nggak boleh. Ada ikatan yang kuat, namanya akad nikah. Apalagi nikah ada dua ikatan. Yang pertama adalah ikatan lahir, yang kedua ikatan batin. Makanya tatkala orang diakad nikahkan, tatkala qabiltu nikahaha wa taswijaha, yang ia terima, yang ia harus sempurnakan adalah akad-akad, janji-janji. Nikah itu urusan batin, wa taswijaha itu urusan lahir. Di batin, nikah itu urusan batin, urusan ruh. Jadi bagaimana dengan akad nikah itu, batin kita, ruh kita, keimanan kita kepada Allah tambah sempurna. Itulah makna dari akad nikah. Bukan cuma hubungan badaniah saja, bukan hubungan zahir saja, itu namanya taswijah. Jadi hubungan dengan lahir, dengan raga, hubungan suami istri. Jadi akad nikah itu ada dua perjanjian yang mengikat dengan erat, yaitu perjanjian batiniah dan juga lahiriah. Kalau cuma lahiriah, persis seperti binatang, anak bina, berhubungan badan sama seperti binatang, juga seperti itu. Cuma kalau manusia diikat dengan batin, ruh yang diikat. Jadi kalau antara dua insan, laki-laki dan perempuan, diikat dengan akad nikah, itu seharusnya menjadi kesempurnaan, menjadi tambahan keimanan kepada Allah. Imannya tambah sempurna, ibadahnya tambah sempurna, kebahagiaannya tambah sempurna. Itulah ikatan kalau di akad nikah. Ada juga ikatan atau akad dalam muamalah, jual beli barang. Ada pembeli, ada penjual. Yang dibeli adalah barang. Barang itu kalau sudah dibeli oleh seseorang dan sudah dibayar oleh pembelinya, itu barang nggak boleh dijual lagi, karena sudah akad, sudah ada ikatan yang erat. Aku nitip dulu ya, ini tak bayar, aku nitip dulu, ntar pulangnya aku balik, saya ambil lagi, nanti aku nitip sebentar. Sudah laku itu barang. Misalkan ayam, beli ayam di pasar, Pak, saya beli ayam itu berapa harganya? 150.000 deh. Beli. Titip sebentar ya Pak, tolong diikatkan, saya tak belanja dulu. Oh iya.
Ternyata sama penjualnya dijual lagi, itu haram, bukan haknya kok dijual. Itu namanya akad dalam muamalah, akad jual beli. Kita dengan Allah ada akad kita dengan Allah adalah kita sebagai hambanya, Allah sebagai kholiknya. Allah pencipta kita sebagai hambanya. Sebagai hamba kita harus mengabdi kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah, kecuali mengabdi kepada Allah. Diikat dulu. Tatkala awal kejadian manusia masih terbuat dari tanah. Siapa yang terbuat dari tanah? Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Masih bulat, masih belum sempurna kejadiannya, masih berupa darah yang mengental. Kalau sekarang, kalau dulu masih tanah, daging, terus dirubah, tanah dirubah menjadi daging, gelundung ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Terus ditanya oleh Allah, hambaku, maukah engkau berjanji kepadaku untuk sholat duhur 4 rakaat? Gelundung berarti menandakan mau bersedia untuk sholat duhur 4 rakaat. Keluarlah tangan 2 dan kaki 2. Terus ditanya lagi, hambaku, maukah engkau aku sempurnakan kejadianmu? Asalkan kau berjanji mau sholat asar 4 rakaat, bersedia, jadilah geger, bahu 2, dada tembus ke perut. Hambaku, maukah engkau aku sempurnakan kejadianmu dengan sholat maghrib 3 rakaat, bersedia Gusti, keluar hidungnya, keluar mulutnya. Hambaku, maukah engkau aku sempurnakan kejadianmu asalkan engkau berjanji mau sholat isya 4 rakaat. Mau Gusti, keluarlah kuping 2, mata 2. Hambaku, maukah engkau aku sempurnakan kejadianmu asalkan engkau berjanji mau sholat subuh 2 rakaat. Mau Gusti, mau ya Rob, disempurnakan kejadiannya, kubul dan duhur sempurna udah. Ganteng sing lanang, ganteng sing wedok ayu. Tapi sekarang kemelinti, kadang diperganteng oleh Allah, disempurnakan kejadiannya oleh Allah, enggan untuk bersyukur kepada Allah, malah enteng terhadap sholatnya, malah enteng terhadap ibadahnya. Padahal Allah sudah menyampaikan bahwa aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Namun dia melupakan, dia mendustakan hal itu. Namanya munafiknya. Jangan separuh-separuh. Kalau beriman itu harus total, berislam itu harus kafah. Makanya yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ini keyakinannya sudah mencapai akmalul yakin. Dari yakin, ainul yakin, hakul yakin, kemudian akmalul
yakin. Jadi nggak sembarangan yang dipanggil oleh Allah ini. Orang yang sudah mencapai kesempurnaan keyakinan, itulah amanu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Sempurnakanlah akad-akad kalian, sempurnakanlah janji-janji kalian. Gak boleh kita ingkar janji, dan kala kita berjanji kita tidak boleh ingkar. Kalau kita ingkar berarti kita termasuk munafik, orang-orang yang mempunyai jiwa munafik. Hati-hati. Ini tentang diri kita sendiri, ya. Kita beriman atau enggak, kita yang tahu. Kita munafik atau enggak, kita yang tahu, ya. Jangan sampai ibadah kita bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat manusia, mau dilihat orang lain. Itu munafik. Hati-hati. Gak boleh kita beribadah niatnya agar disangka kita orang yang beriman, agar disangka kita orang yang soleha. Gak usah kita itu pencilaannya, gak usah kita itu membela diri tatkala kita dikasih nasihat, tatkala kita melakukan kesalahan. Kita harus legowo mengakuinya. Kita harus legowo menerima nasihat-nasihatnya. Kritik yang membangun, kita harus bersyukur. Ada yang peduli terhadap kita, ada yang sayang kepada kita, ada yang cinta terhadap kita. Mas, itu loh sepedanya putus remnya, perbaiki dulu mas, perbaiki. Jangan malah jawab, udah tahu kok putus, gak punya uang. Kalau kamu punya uang, mana sini uangnya? Bukan malah jawab seperti itu. Mas, itu loh di wajahnya itu loh ada kotorannya di matanya. Mana sih kamu ini mengada-ngada? Kadang jawab, mas mau kemana? Mau ke Surabaya. Lu kok ke arah Panjen? Sok tahu kamu. Jawab, ya. Seharusnya berterima kasih tatkala kita dinasihati oleh orang lain atas kesalahan kita harusnya berterima kasih kita kepada orang yang menasihati kita. Ya, harus pandai-pandai kita berterima kasih, karena kita bersyukur kepada Allah tidak sempurna atau tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada sesama. Gimana dalilnya? Lam yashkurullah man la yashkurun nas. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau manusia itu tidak pandai berterima kasih kepada sesama. Makanya kita itu harus sadar diri, kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita adalah manusia, bukan dewa, ya. Kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Kalau kita lupa, diingatkan oleh orang lain, diingatkan oleh saudara yang peduli kepada kita, diingatkan oleh saudara yang sayang kepada kita, kita harusnya berterima kasih, bukan malah membenci. Uhillat lakum, dihalalkan bagi kalian, bahimatul an'am, binatang ternak kalian, illa ma yutla alaikum,
kecuali apa-apa yang telah dibacakan, telah ditetapkan, telah dituliskan alaikum atas kalian, ghairum hilli, tidak halal, as-saidi, berburu, wa antum hurum, jikalau kalian dalam keadaan hurum, haram, dalam keadaan berpakaian ihram, mau umroh, mau haji. Kalau sudah kita mikot, kita niat untuk melakukan umroh dan haji, kita haram untuk berburu, walaupun binatang ternak itu dihalalkannya. Tidak boleh kita menyembelih kambing, berburu kambing, berburu onta, menyembelih onta, nggak boleh. Bahkan pohon, tumbuh-tumbuhan kita petik tanpa alasan yang jelas juga haram, nggak boleh ya. Membunuh nggak boleh, membunuh semut tanpa alasan yang jelas yang dibenarkan juga haram. Membunuh ular nggak apa-apa kalau membahayakan. Tapi kalau diniatkan membunuh kambing, menyembelih kambing nggak boleh ya. Berburu nggak boleh. Kalau sudah memakai baju ihram, innallaha, sesungguhnya Allah yahkumu ma yurid, menetapkan hukum-hukum, syariat-syariat, kebijakan-kebijakan ma yurid, sesuai dengan yang diinginkannya. Allah itu Al-Hakim, Maha bijaksana. Setiap hukum-hukum yang ditetapkan, setiap hukum-hukum yang ditetapkan, syariat-syariat yang ditetapkan, itu semua untuk kebaikan kita manusia ya. Jadi kita kalau sudah dihalalkan, maka jangan sampai kita mengharamkan. Kalau kita oleh Allah sudah diharamkan, nggak boleh memburu binatang, jangan sampai kita halalkan. Al-muslimuna ala surutihim, al-muslimuna ala surutihim. Seorang muslim itu harus menyempurnakan syarat-syaratnya, syarat akad-akadnya harus disempurnakan. Illa harrama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat-syarat sarton, ada sartonnya ya. Illa sarton harrama halalan au ahalla haraman. Al-muslimuna ala surutihim illa sarton harrama halalan au ahalla haraman. Wahai orang-orang yang Islam, orang-orang muslim, penuhilah syarat-syarat kalian. Akad-akadnya pasti ada syarat-syaratnya, penuhilah syarat-syarat itu, kecuali sarton, syarat harrama halalan au ahalla haraman, kecuali yang haram, syaratnya yang haram itu engkau halalkan, atau yang halal engkau haramkan, nggak boleh. Bisnis khomer jelas haram, tak boleh kita halalkan bisnis haram. Terus bisnis yang halal kita haramkan, nggak boleh. Beli kambing halal, jangan sampai yang halal kita haramkan. Jangan dibolak-balik hukum-hukumnya Allah demi
kepentingan kita sendiri, demi memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Riba, fitnah, haram, tak boleh kita halalkan, ya. Tak boleh jadikan budaya dalam kehidupan kita. Benci kepada sesama muslim, haram, tak boleh. Apalagi kepada sesama muslim. Ke kafir zimmi aja haram. Tak boleh kita itu membenci sesama, apalagi sesama muslim, haram. Jangan rubah-rubah hukum-hukumnya Allah demi kepentingan diri kita sendiri. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah membuat hukum itu sesuai dengan keinginannya Allah. Jadi Allah punya keinginan, yaitu untuk kebaikan kita manusia. Manusia punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Saya punya keinginan, antah kamu juga punya keinginan. Namun yang terjadi adalah keinginannya Allah. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku punya rencana, punya keinginan, engkau punya rencana, punya keinginan, namun yang terjadi adalah rencana dan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keinginan kita, cita-cita kita yang baik, semoga diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga cita-cita kita, keinginan kita, rencana kita sama dengan rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dunia kita mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di yaumil qiyamah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu sesuai dengan keinginannya Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah tahu bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Allah selalu membuka dirinya untuk selalu mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, terus kita bertaubat kepada Allah, pastinya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah berupa petunjuk, hidayah. Oleh sebab itu jangan jauh-jauh dari hukum-hukumnya Allah. Di antaranya yang telah tertulis, yaitu mukjizat yang terbesar Al-Quranul Karim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.